awalnya sih memang seorang atlet ya. Senang nih, dia cuma joget-joget aja, gini-gini aja gitu. Saya selalu suka dengan slogan kuliah itu penting. Males banget gue skripsian. Hah? Gue bilang males. Padahal yang nyemangatin lu dosen. Nah, dosen nih. Halo teman-teman semua, selamat malam. Welcome back to Bang Site Channel. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang ini ya, masih muda. Dia pernah kemarin di Bang Site Channel pernah masuk juga. Dia masih muda, sudah master dan dia sekarang dosen. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, kok mau sih dia jadi dosen? Nah, itu dia. Kali ini kita bersama Bro Aditya Kurnia. Gimana kabar Bro? Sehat. Ya. Sehat. Bro, makasih banyak mau datang mampir di Bang Site Channel. Ada apa nih? Bro, kemarin kan pernah masuk nih Bro. Yeah. Kita pernah cerita bagaimana Bro Adit pengalamannya jadi kuliah cepat tamat, cepat selesai. Betul. Di Guangzhou kemarin masternya ya Bro. Guangzhou ya. Itu Bro, gimana ininya sih? Kok bisa gitu Bro pengen jadi dosen? Karena kemarin itu infonya juga Bro Adit ini pernah dia di 2 sinetron FTP ya Bro ya? Iya, FTV sih. FTP ya. Nah, sebenarnya kan dari entertain tuh cuannya jauh lebih ini Bro. Kok mau sih jadi dosen? Oh, dia ngomongin cuan kita ya. Oke. Kok mau sih jadi dosen kan gitu Bro? Oke. Biasalah sebelum dosen ngomong tuh kan ada intro, ada pendahuluannya, Betul. ada Dijon Pustaka. Ini kayaknya ada intronya nih kayaknya. Iya, ini ada intronya dikit. Jadi kenapa ingin jadi dosen? Pertama kan Mas Wempi awalnya sih memang seorang atlet ya. Oh, Atlet bela diri. Atlet juga ya Bro. Atlet bela diri. Jadi waktu dari SMA itu memang sudah suka dengan hal yang seperti itu. Jadi berbaur dengan prestasi, ada kaitannya dengan persaingan, tapi secara positif. Kompetisi Bro ya. Kompetisi benar, oke. Kita lanjut waktu itu ke S1, S1-nya di salah satu universitas negeri di Kota Medan. Lalu kita lanjut S2-nya di Southern Medical University, Guangzhou, luar negeri. Kenapa sih kok hobinya belajar? Iya, itu sih. Karena memang kita ke bawah dengan lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita itu misalnya anak-anaknya bandel, kita bakal bandel. Tapi lingkungan saya kebetulan itu anak-anaknya pada suka belajar. Jadi walaupun kita bandel-bandel dikit, kita juga suka belajar. Kita masih ranking. Makanya kebawa sampai sekarang jadi seorang dosen. Tapi kan Bro, kalau ya bukan kita mengesampingkan dosen gitu, betul tenaga pendidik atau gimana, karena udah sempat ke entertain. Nah, sekarang feel Bro gimana nih? Apakah ada mendingan sinetron aja deh kemarin jadi artis aja dibanding sekarang, atau ada penyesalan nggak Bro kira-kira Bro? Oke, berarti passion ya? Passion. Passionnya itu sebenarnya saya tuh suka basically-nya itu seseorang yang menikmati berbicara di depan umum. Makanya diksi-diksi yang dikeluarkan itu agak sedikit jelas, berbeda, intonasinya. Itu karena saya suka berbicara di depan umum kayak gini. Iya. Kenapa saya memilih profesi seorang akademisi daripada seorang yang bergelut atau berkecimpung di dunia entertain? Karena saya nyaman dan mendapatkan hal yang sesuai dengan kapasitas saya. Jadi kalau di entertain itu saya ngerasa masih kurang, kayaknya tuh masih belum pantas lah, masih belum belum main point saya untuk jadi seorang artis ya, atau menjadi seorang content creator atau apa gitu. Tapi saya adalah seorang dosen dan kebetulan itu suka hobinya seperti itu. Jadi walaupun pekerjaan utama saya seorang akademisi, seorang tenaga pendidik, atau istilah kerennya itu mungkin dosen muda, itu tujuan utama, itu profesi utama. Tetapi memang kalau ada hobi yang berkaitan dengan entertain kayak gini nih, kayak gini saya suka, benar. Saya suka. Bro, kan zaman sekarang digital nih, era digital kan gitu Bro. Sekarang anak muda ada banyak cenderung dia nggak pengen pendidikan tinggi, malah kita main di Instagram, Telegram lah, TikTokers lah. Memang kalau dari segi menjanjikan, memang kalau misalnya bisa viral, itu bisa menjanjikan cuannya. Nah, menurut Bro Adit bagaimana nih? Yang pertama, seperti biasa, saya selalu suka dengan slogan kuliah itu penting. Kuliah itu penting. Pendidikan penting ya Bro? Pendidikan itu penting, kuliah itu penting. Kenapa saya katakan?
ya walaupun hobi kalian sebagai konten kreator, jadi mungkin kita samakan semua yang memakai Instagram atau memakai TikTok atau memakai Twitter atau lain-lain itu adalah seorang konten kreator karena dia menghasilkan konten. Betul. Walaupun Twitter itu kecil kicauan, tapi itu sebuah konten. Iya. Bisa dibaca, bisa di screenshot, bisa dijadikan meme atau yang lain-lain. Konon lagi Instagram atau TikTok yang lagi kapasitasnya lebih besar, lebih heboh dan dapat attention besar. Oke. Kalau kamu fokus di situ tanpa punya profesi yang merupakan tujuan utama kamu untuk apa ya, untuk berkarir, itu nggak bisa. Okay. Mungkin banyak orang ngelihat tiktokers itu wah seneng nih, dia cuma joget-joget aja, gini-gini aja gitu. Dia dapat endorse, dapat cuan enggak. Lebih bagus kalian main TikTok, main Instagram, walaupun tuh biasanya saya nggak ada TikTok ya. Oh iya, nggak ada TikTok, oke. Tapi mungkin pernah viral di TikTok ya kemarin. Iya, jadi kemarin Bro Adit ini sempat dia bikin video dengan Mbak Arafa ya bro. Cuma dia viral banget sampai hampir 2,7 juta views di TikTok ya bro ya. Viewsnya ya. Ya makanya kalau kita bilang walaupun kalian mau pakai TikTok, sosial media sebagai konten kreator, itu lebih bagus kalau dibarengin dengan profesi kalian. Misalnya dia pilot, dia kasih tahu informasi tentang keselamatan penerbangan. Ini pilot Vincent ya, Raditya ya. Pilot Vincent, dia kasih tahu cara-cara tertentu dengan YouTube-nya, dengan Instagram-nya. Nah seperti itu. Belum lagi mungkin polisi, tentara, kita boleh kasih tahu info kayak gitu. Dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat. TikTok itu, Instagram itulah sarana dan medianya. Tapi banyak bro yang menyalahgunakan bro. Benar, makanya tuh saya katakan tuh pendidikan itu penting lah gitu. Jangan sampai kalian tuh udah memakai sosial media keren-keren tapi nanti nggak tahu fungsinya apa. Ujung-ujungnya nanti penyalahgunaan juga. Apalagi sekarang ada polisi yang mengintai ITE. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Kita harus tahu kapasitas kita juga. Bro sambil minum dulu bro, nyantai bro. Jadi teman-teman intinya pentingnya pendidikan ya teman-teman. Walaupun kalian punya Instagram, bikin konten atau bagaimanapun, tapi pendidikan itu dasarnya bro ya, itu patokannya ya bro ya. Benar. Nah bro, jadi dosen nih, iya kan? Jadi dosen. Hampir 2 tahun ya, berapa tahun? Hampir 1 tahun. 1 tahun. Nah pasti dong gimana pengalaman atau ya pernah nggak sih diganggu sama mahasiswa? Ada mahasiswanya yang ribet kah? Atau malah digombalin sama mahasiswinya atau gimana? Kadang-kadang kan gimana gitu bro? Tujuan utama saya diundang podcast ini mungkin Mas Wali mau nanya ini. Oke, seru nih. Oke. Jadi dosen itu sebenarnya ya ada kerennya juga, ada pusingnya juga, ada sulitnya juga, ada senangnya juga. Jadi memang suatu profesi itu pasti ada suka dan dukanya. Oke. Sukanya itu saya bisa mengasah bakat saya untuk public speaking di depan. Walaupun kita menggunakan media atau platform Zoom untuk kuliah online sekarang, basic utama seorang dosen adalah dia harus bisa berbicara di depan umum. Kalau misalnya dosennya itu textbook, kita tertinggal sekali dengan luar negeri karena hampir semua dosen luar negeri itu bisa public speaking dengan bagus. Mempengaruhi mahasiswa. Benar, tujuan utama dosen adalah memberi pengaruh kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Oke, itu sukanya. Tapi yang nggak sukanya atau dukanya itu dukanya ya. Masalahnya saya ngajarin mahasiswa yang lebih muda, yang lebih tua dari saya. Karena saya kan 25 tahun. 25 tahun, bro. 25 tahun. Saya juga mengajar di beberapa kelas program khusus yang rata-rata itu sudah berprofesi. Jadi mungkin ibu-ibunya sudah 39 tahun, 38 tahun dan lain-lain. Jadi saya seperti ngajarin mama saya sendiri. Jadi saya mau ngasih PR pun kayaknya merasa berdosa gitu. Jangan sampai jadi malin kundang. Kugutu jadi batu. Dikira neraka gitu bro. Kasih informasi gitu bro. Kita ngasih informasi. Nah, jadi pernah nih, ini kayak cerita lucu aja lah Mas Wendy sedikit. Awal saya kuliah itu, saya pertama kali dikasih kelas pagi. Jadi saya di kelas pagi, iseng dong ngelihat mahasiswa tuh gimana. Karena kan saya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Nggak mungkin saya jadi mahasiswa nggak pernah bandel, nggak mungkin. Saya juga pernah ribet, saya juga pernah ribut, saya juga pernah apa ya, bikin bisnis di kelas. Jadi saya pengen tahu. Jadi saya melakukan sedikit prank lah, tapi prank edukatif mahasiswa. Oh ini kelas pagi nih, jam 8. Jam 8, oke lah kita kerjain dulu mahasiswanya. Agak telat-telat dikit aja, 1 menit 2 menit. Itu kelas udah kayak kebun binatang. Loncat-loncat sana sini, mahasiswa. Apalagi mereka baru, dan ini informasinya adalah sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Jadi tahun
2019. Oke, kelasnya pagi, saya masuk ke kelas. Ini kelasnya lagi ribut nih. Oke, namanya anak baru kan, SMA kan, transisi kan, dia ngeliat kampus kita yang bagus, kayaknya mau explore gitu. Oke, dia mereka pada duduk di kelas, saya masuk. Saya dikira anak baru juga dong. Oh iya, karena kayak sepantaran nih gitu bro ya. Saya duduk paling depan. Saya lihat yang paling bising kan. Bang, ini ada nggak yang ngubungin dosennya? Karena kan kita kan udah telat kuliah nih gitu. Terus mereka bilang, oh nggak ada, Dek. Dia bilang saya adek gitu. Nggak ada, Dek. Oh, wah, ini seru nih. Padahal ngajar ya bro. Padahal ngajar nih kan. Kalau kita kerjain lagi. Mas, mungkin boleh ditanya dulu ke bagian administrasi siapa sih dosennya, nomor dosennya, karena takutnya nanti kalau dosennya nggak kita hubungin dia malah marah gitu. Oh, udahlah bentar lah aku turun, kata dia. Pas turun, HP saya bunyi-bunyi. Gitu ya? HP saya bunyi-bunyi, udah bunyi-bunyi tuh. Pasti dia nelfon. Oke, dia naik ke kelas. Kelasnya kan di lantai 2. Naik ke kelas. Oke. Dek, ini udah aku ambil. Dia kan pakai apa ya, dengan logat Medan dia. Ini udah aku ambil gitu. Ini udah aku ambil nih. Ini nomor teleponnya. Ini gimana? Kita hubungin aja. Oke, coba dihubungin aja, Bang. Siapa tahu. Nomor kamu, bro. Iya. Pak dia telepon, tit. HP saya bunyi. Nut. Oke, saya dari kelas. Satu kelas itu dari bising, diam kayak ngeliat hantu. Jauh juga ya, bro. Satu semester itu nggak ada yang berani ribut. Keren itu. Tapi itu intermezzo aja. Iya. Artinya kita kan mencoba mendekatkan diri kepada mahasiswa. Belajar itu sebenarnya nggak usah kaku-kaku gitu. Jangan terlihat antara gap yang kita sudah merasa berilmu dan tidak. Sebenarnya santai gitu. Benar, kita pun bisa belajar dari mereka. Jadi one case, kalau misalnya ada mahasiswa yang memberi pendapat lebih benar dari kita, dan terima. Kita jangan coba menyalahkan atau berdalih, enggak, kamu nggak bisa gitu. Kita harus terima, iya kamu benar. Karena bagaimanapun kita ini kan sama-sama belajar. Benar sekali. Ya, kita tidak melihat apa yang siapa yang berbicara di depan kita, tapi kita lihat apa yang dibicarakannya. Itulah itu prinsip utama saya. Kalau untuk pendidikan di Indonesia sendiri dibanding kamu kemarin waktu kamu ada pengalaman di luar negeri, itu sistem pendidikannya bagaimana? Sistem pendidikannya? Apakah kita tertinggal jauh atau gimana? Oke, Pak Nadim nanti ada sampai dulu. Ini kan edukasi juga bagi pengalaman. Iya. Atau ada input yang bisa diperbaiki untuk dunia pendidikan Indonesia. Benar. Sebenarnya sih mungkin saya nggak banyak berpendapat. Mungkin semua lulusan luar negeri tahulah ada gap. Perbedaan antara Indonesia dengan luar negeri. Yang paling ketara, yang paling menurut kamu tuh ini nih yang perlu benar-benar gap terbesar yang perlu diperbaiki oleh pendidikan kita di Indonesia. Oke, yang paling utama adalah cara mengajar. Mahasiswa tuh sering sekali boring dengan dosennya. Oh, yang tadi mau bilang ya, agak kaku pengajarnya gitu ya, bro. Benar. Untuk apa kita? Oh ya, walaupun dia sudah senior. Tapi setidaknya kelas itu bisa mendapatkan ilmu baru yang bisa mereka implementasikan di kehidupan. Itulah tujuan kita kuliah. Benar. Karena bukan hanya sebatas nilai ya, bro. Benar, bukan hanya sebatas nilai, tetapi kita itu mahasiswa dan dosen, kita adalah agent of change. Jadi kita harus mengubah perilaku yang belum benar menjadi benar kepada masyarakat. Makanya dibilang bahwasanya seorang yang kuliah itu dinamakan dengan mahasiswa. Dia pakai maha loh. Maha artinya tuh dia sudah siswa tertinggi gitu. Makanya dia harus bisa implementasikan semua ilmunya ke masyarakat. Makanya kalau saya katakan perbedaannya itu adalah cara mengajar. Jomplang nggak gitu? Jomplang itu apa? Agak terlalu jauh. Agak terlalu jauh. Enggak terlalu jauh sebenarnya, tapi mungkin karakter pendidiknya. Jadi kalau misalnya dosen enak dalam berbicara, berdiksi, mahasiswanya juga pasti bakal niru, bener. Wah, dosen saya aja seperti ini gitu. Makanya impact besarnya itu adalah ketika saya kuliah di sana, saya menerapkan sistem pendidikan yang saya dapatkan di sana ke sini. Salah satunya adalah dengan cara mengajar. Profesor saya itu gaul kali di sana. Gapnya itu antara mahasiswa dan dosen itu tidak terlalu jauh gitu, benar. Santai, tapi hormat gitu ya, bro. Tapi hormat, kita tetap tahu disiplin itu seperti apa. Itulah negara mereka. Makanya ketika seorang dosen di salah satu universitas mungkin ada oknum-oknum yang mungkin memperlambat, mungkin mempersulit, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi saya yakin semua dosen pasti selektif ya, semua dosen pasti berkompeten. Tetapi mungkin ada orang-orang yang mungkin moodnya kurang bagus. Tapi saya nggak mengatakan seperti itu. Mungkin salah paham aja, salah komunikasi. Makanya kita harus berdialog dengan mahasiswa itu. Mereka berpendapat, kita mendengar. Kita berpendapat, mereka mendengar. Seperti itu ada jadi dua arah ya, bro ya. Benar, just take and give. Terus di pengalaman bro Adit selama ini nih,
pasti dong ada mahasiswa yang mungkin ya dokter nih, ya kan duduk ini bro, aku jujur nih bro. Mereka panggil Pak atau Mas atau apa? Oke. Mungkin ada yang ganggu dalam tanda kutip, godain, kadang-kadang ada juga sih mahasiswa seperti itu. Gimana bro? Pernah nggak bro ngalamin kayak gitu? Iya, sejujurnya pasti ada. Ada rencana yang gede. Siapa nih mahasiswa yang sering godain nih? Terus kebanyakan juga saya kan mengisi webinar. Oke. Jadi setelah webinar itu juga masuk beberapa proposal ta'aruf salah satu. Oh iya. Jadi itu ada kemarin ngisi webinar, sempat viral juga webinarnya, masuk ke proposal ta'aruf. Ya, saya langsung bilang saya belum mau menikah. Oh iya. Belum. Maksudnya dikasih proposal untuk ngajak ta'aruf gitu? Iya, jadi kalau kita mau buat ta'aruf kan Mas Webi harus pakai perantara. Oke. Dan perantaranya itu harus menggunakan salah satu media berbentuk proposal untuk menggambarkan siapa diri yang ingin menjadi pengantinnya. Makanya waktu diberikan seperti itu lumayan banyak juga. Ya, saya langsung bilang aja nggak bisa. Langsung ya. Itu salah satunya langsung diajak nikah kali. Mungkin Married Your Husband kali seperti yang di salah satu. Iya, yang film itu ya bro. Iya, film atau dengan Mas Reza Radian ya bro. Iya. Mungkin seperti itu, tapi ya kita menyikapinya sebagai tenaga pengajar, ya udah it's okay. Tapi mungkin bro, intermezzo aja. Kalau cita-cita bro Adi, kalau misalnya one day ini kan masih muda nih, punya gelar yang bagus nih bro, apalagi mau naik lagi ke S3 kayaknya. Insya Allah mau naik ke Insya Allah S3 naik lagi. Nah, kalau untuk memperbaiki dunia pendidikan, untuk jadi menteri pendidikan nantinya ada mimpi arah sana nggak bro? Mudah-mudahan ya one day, kita nggak tahu. Ada atau hanya untuk ya udah jalan aja. Oke, benar. Apakah ada ya mana tahu suatu nanti ada presiden dari independen kita diangkat langsung. Why not bro? boleh. Amin dulu ya. Amin. Amin. Tapi memang ada keinginan untuk mengubah sistem pendidikan Indonesia. Yes, saya adalah salah satu orang yang ingin Indonesia itu menjadi semakin maju, terutama dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Kenapa pendidikan dan kesehatan? Karena saya dosen pendidikan di bidang kesehatan. Makanya kesehatan, pendidikan saya mau dua-duanya maju. Jika saya terpilih menjadi menteri pendidikan, tapi kita nggak tahu bro, ya bisa aja kan gitu kan bro. Iya benar. Yang pertama saya lakukan adalah saya ingin menghilangkan standarisasi sebenarnya. Standarisasi yang seperti ini, kita memakai satu sistem yang hampir sama. Dulu tuh pernah kita memakai ujian nasional. Iya. Di Jakarta, di Medan, di Yogyakarta, di Aceh sama. Tapi yang di pedesaan sana gimana? Apa kita nggak merata pendidikannya ke desa? Padahal pendidikannya mungkin yang di desa sana, kalau misalnya hujan mereka udah pada selesai pendidikannya. Itu masih ada di beberapa. Mungkin tidak tersorot tapi mungkin ada gitu. Kita berharap semoga sudah terjamah semuanya, daerahnya menjadi semakin maju. Tapi saya prinsipnya begini. Kenapa ujian nasional itu kita pernah melihat beberapa negara yang ya nggak usah saya bilang sekarang. Mungkin teman-teman boleh cari negara apa aja yang tidak ada sistem ujian nasional. Mereka tidak menerapkan suatu standarisasi untuk lulus. Karena mereka tahu Eropa ada Norwegia jadi mungkin di benua Eropa saja. Karena mereka tahu standarnya itu berbeda-beda. Anda tidak bisa menyuruh seekor kura-kura untuk manjat pohon. Betul. Anda juga nggak bisa menyuruh seekor burung untuk menyelam ke bawah. Jadi sesuai dengan talentnya masing-masing. Sesuai dengan talentnya. Tapi memang tetap ada satu acuan lah untuk lulus. Tapi kalau standarisasi seperti kayak ujian nasional kemarin, ada yang udah siap, ada yang belum, ada yang sampai setengah gila ya. Saya rasa sih Menteri Pendidikan yang sekarang Pak Nadiem bisa kita apresiasi setinggi-tingginya atas program dan terobosan barunya. Tapi saya tetap ingin salah satu ide saya ini terrealisasi. UN ya kalau sudah ada standarisasi gitu bro ya. Tapi ya kita cari alternatif lain lah. Iya. Mungkin per sekolah mungkin kan. Jadi kita perbaiki mutu pengajarnya agar sekolah tersebut kompeten gitu ya bro ya. Iya itu pasti. Jadi bro ya. Iya benar. Berarti mudah-mudahan ya bro ya nanti melalui anak-anak muda, orang-orang kayak Mas Adit ini dunia pendidikan juga bisa terbantu gitu bro. Benar. Kita nggak pernah tahu kan gitu bro. Oke, saya satu lagi mau mengapresiasi tinggi-tingginya tentang program kampus mengajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia karena melibatkan mahasiswa untuk turun mengajar ke sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pengajar. Salah satu terobosan baru. Terobosan baru itu saya apresiasi tinggi-tingginya. Terima kasih kepada Bapak. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan tadi saya katakan
it's agent of change. Iya, Mereka tuh iya. adalah Sebenarnya orang yang harus mengubah gitu Iya ya. benar. Banyak hal yang harus diubah dan mereka dapat ilmu. Jadi daripada mereka balapan, daripada mereka jadi jamet-jamet gitu. Mending Jaget-jaget ya. mungkin jamet, Mas tahu jamet? Jamet itu Jamet yang yang tidak tahu kita mau bukan? Oh, bukan. tidak tahu mau ngapain, dia Oke, keliaran di iya, jalan iya. gitu. Betul. Daripada mereka seperti itu, mending kita arahkan saja lah untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan negeri ini. Iya sih, betul. Karena bro kan apalagi sekarang kan di dunia digital juga banyak orang hanya untuk mendapat viewer itu bikin konten yang ya sebenarnya kalau untuk manfaatnya untuk banyak orang halayak umum kurang gitu bro. Kurang. Tapi kenapa? Itu sebenarnya kalau menurut Bu Adit nih, kita cerita nih mengenai viewer gitu bro. Menurut Bu Adit itu salah konten kreatornya atau salah viewernya bro? Salah keduanya. 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 Karena ya kayak tadi saya katakan ada take and give. Iya. Ada yang diberikan, ada yang didapatkan. Hmm. Mungkin kalau konten kreatornya tidak edukatif, Mhm. terus dia buat konten yang nyeleneh Hmm. dan si penonton pun ikut juga terkena clickbait. Iya. Ya udah, terjadilah hal viral yang tidak perlu-perlu Iya, seperti klik tadi ya bro. Ya. pening saya nih. Makanya saya tuh kadang mau terjun juga sebagai konten Iya. kreator. Hmm. Siapa tahu ada media Oke. yang mau memberikan saya wadah untuk Nah, ini. mendapatkan tempat mendengarkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki Oke. masalah atau Berarti- keluh kesah ke saya. Oh, saya dapat ide nih bro nih. Boleh. Gimana idenya? Nanti kalau misalnya di channelnya Bang Siti kita buka satu segmen. Oke. Jadi nanti kita bisa undang adik-adik kita mahasiswa. Boleh, boleh. Kan mungkin mereka nih banyak nih problematika di dunia pendidikan, di Iya, kuliah benar. mereka nih Benar, mungkin benar. saat skripsi menentukan judul dan lain-lain, Yes. menghadapi dosen killer. Benar sekali, something benar. Dan gitu bro. Benar. Boleh nggak mereka tuh kita undang kemari bro? Adit bisa untuk dan tidaknya ngasih advice gitu bro. Oke, jadi ini satu segmen untuk buat podcast. Iya, ya? gitu. Spesial untuk saya gitu. Andai bro Adit bersedia bergabung gitu bro. Oke, boleh. Itu ide yang bagus. Nah nanti bisa kita bilang sama viewer kita. Jadi Oke. ada teman-teman semua yang lagi kuliah ataupun mengambil master yang pengen untuk kuliah di luar Oke. gitu bro ya. Heeh. Karena kan ada pengalaman bro Adit di situ juga, bisa Heeh. memberikan advice, juga memberikan saran dan inilah masukan. Oke. Nanti bisa kita undang di Bang Sida Channel. Kita belajar atau setidaknya untuk curhat gitu loh bro, cerita gitu ya bro Jadi kita ya. buat nanti segmennya mungkin kelas kadit gitu. Kelas ke Adit. Nah, Kelas kelas ke Adit kita akan buat, nanti teman-teman kita undang. Betul, kelas kadit. Ya, Cocok. cocok bro? Cocok. Siap, oke. Jadi teman-teman semua mungkin demikian aja dulu apa namanya kita ngobrol dengan Mas Adit. Betul, betul. Ya kan? Kita harap dari anak-anak muda, salah satunya seperti Mas Adit dan juga di rumah yang pengen dunia pendidikan Indonesia itu berubah. Benar. Untuk mengarah ke modern. Benar. Untuk lebih fleksibel pengajarannya, Betul, pengajarnya betul. juga. Betul sekali. Kita semua belajar sekarang. Wajar Betul kenapa sekali. nggak bisa kita pasti bisa kita generasi muda. Kita pasti bisa. Kita bukan nggak pinter bro, masalahnya kita belum kompak mungkin bro. Oke, Ben- benar. setuju nggak bro? Setuju, setuju. Iya kan, bro, ya? Banyak sumber daya manusia yang sangat berkompeten, tetapi Benar. mungkin mereka belum mendapatkan caranya masing-masing untuk memperbaiki negeri ini. Siap, oke. Teman-teman semua, terima kasih teman-teman, terima kasih bro Adit. Terima kasih Nanti kembali kita dengan akan senang buka hati. Bang segmennya Sidi. bro ya. Oke, boleh. Kelas Saya kadit. tunggu kelas kadit. Asik. Kelas Thank you kadit. teman-teman yang udah menonton. Oke. Dadah semua, thank you.